Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yudi Haryanda dengan NIM S10322010001. Baik, pada kesempatan untuk kali ini saya akan mencoba mengkaji tentang masalah bebas nilai dalam ilmu pengetahuan di dalam filsafat ilmu. Dikenal dua kecenderungan dalam konteks pembahasan tentang bebas nilai dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah kecenderungan puritan elitis, dan yang kedua kecenderungan pragmatis. Bagi kecenderungan puritan elitis, pengembangan ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai, sementara bagi kecenderungan pragmatis, pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai. Kemudian, dua kecenderungan yang saling bertentangan ini dapat diselesaikan dengan dua perspektif. Perspektif pertama adalah dilihat dari sisi konteks of discovery, dan yang kedua dilihat dari sisi konteks of justification. Jadi yang dimaksud bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai adalah sebuah tuntutan terhadap ilmu pengetahuan agar dalam mengembangkan dirinya ilmu pengetahuan itu tidak bergantung pada nilai-nilai yang ada di luar ilmu pengetahuan sendiri. Dia tidak boleh mempertimbangkan nilai-nilai sosial, kecenderungan politik, dan nilai-nilai keagamaan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus bebas nilai dan tidak boleh mempertimbangkan selain dari nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Karena inilah yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan, itu bebas nilai. Di sini ada dua kecenderungan dalam konteks tujuan dari pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pertama disebut dengan kecenderungan puritan elitis, sedangkan yang kedua disebut dengan kecenderungan pragmatis. Ilmu pengetahuan dikembangkan menurut kecenderungan puritan elitis untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, karena ilmu pengetahuan dikembangkan bukan untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan. Maka dari itu, di dalam konteks the puritan elitis, tidak ada yang disebut dengan konsep link and match, kesesuaian antara ilmu pengetahuan dan hal lain di luar ilmu pengetahuan yang ada dalam konteks puritan elitis. Ilmu pengetahuan itu dikembangkan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, bahkan tidak untuk yang lain. Pengembang ilmu pengetahuan tidak boleh didasarkan atas pertimbangan politis, ekonomi, sosial, atau atas tekanan-tekanan politik, dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya, di dalam konteks kecenderungan pragmatis, ilmu pengetahuan itu tidak semata-mata dikembangkan untuk ilmu pengetahuan sendiri, karena kebenaran ilmu pengetahuan dikembangkan atau diperoleh untuk tujuan tertentu, yakni untuk kepentingan kemanusiaan. Tujuan utama dari ilmu pengetahuan menurut kecenderungan pragmatis adalah kemanfaatannya bagi kemanusiaan. Di sini apakah ilmu pengetahuan itu dapat memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan? Nah, ada dua perspektif yang bisa digunakan untuk menyelesaikan dua kecenderungan yang sangat saling bertolak belakang ini. Yang pertama disebut dengan perspektif context of discovery, dan yang kedua disebut dengan context of justification. Konteks of discovery merupakan titik tolak dari sebuah ilmu pengetahuan atau titik tolak dari sebuah kegiatan ilmiah. Setiap pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak lahir dari ruang hampa udara, karena setiap ilmu pengetahuan itu selalu hadir atau lahir di ruang yang ada konteksnya. Ilmu pengetahuan hadir atau lahir dalam konteks sosial tertentu, karena itu ilmu pengetahuan dalam konteks of discovery itu tidak bisa bebas nilai. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu selalu memperhatikan konteksnya, dan kegiatan penelitian ada yang membiayai. Kemudian yang membiayai adalah negara atau lembaga-lembaga lain yang memiliki kepentingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan konteks of discovery ini, ilmu pengetahuan ternyata harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di sekitarnya dan kepentingan politik di balik kegiatan ilmiahnya. Nah, itulah mengapa dalam konteks of discovery ini ilmu pengetahuan tidak bisa bebas nilai, dan memang ilmu pengetahuan atau bebas nilai ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak bersifat mutlak.
Karena di dalam ilmu pengetahuan sendiri memiliki nilai-nilai yang harus selalu diperhatikannya, yakni nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai kebenaran. Karena itu, dikatakan bahwa bebas nilai dengan ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bersifat mutlak. Selanjutnya adalah konteks of justification. Jika ada di dalam konteks of discovery ilmu pengetahuan itu ternyata tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang mengitarinya, maka dalam konteks of justification, ilmu pengetahuan itu harus tidak memperhatikan atau harus mengabaikan nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Karena konteks of justification ini momen di mana memang pengetahuan harus membuktikan teori dan harus membuktikan hipotesis. Ketika ia ingin membuktikan hipotesis, ketika dia ingin menunjukkan teori, mengembangkan teori, dalam konteks of justification, ilmu pengetahuan tidak lagi mempertimbangkan atau tidak boleh lagi mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Dalam konteks of justification, ilmu pengetahuan tidak boleh lagi mempertimbangkan kepentingan politik, kecenderungan ekonomi, dan nilai-nilai religius tertentu. Karena ketika ilmu pengetahuan itu menguji hipotesis, kemudian memperhatikan nilai atau kepentingan bidang politik, maka pembuktian hipotesisnya tidak lagi netral, akan tetapi tertekan oleh kepentingan-kepentingan tertinggi. Jadi intinya dalam konteks of discovery, ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai. Dan dalam konteks of justification, ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Namun, jika ada satu persoalan, ketika ilmu pengetahuan telah membuktikan kebenaran ilmiah tertentu dan hasil telah diuji, hasilnya disepakati oleh peneliti itu sebagai hasil yang benar, tapi kemudian hasil penelitian atau hasil studi, hasil kajian itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan tertentu atau nilai-nilai politik tertentu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Jika temuannya yang benar itu bermanfaat bagi kemanusiaan, maka kita bisa menerimanya, meskipun dia bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Tapi jika temuannya itu justru menghasilkan kesulitan-kesulitan dan menghasilkan kerumitan-kerumitan yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat, maka kita bisa menolaknya, karena itu pertimbangan penolakan sebuah kebenaran ilmiah, bukan karena dia bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai sosial tertentu. Penolakan kita terhadap kebenaran dari ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau nilai-nilai keagamaan itu didasarkan pada apa manfaat dari temuan kebenaran yang dihasilkan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi jika bermanfaat bagi kemanusiaan, ya harus kita terima, dan sebaliknya. Jadi bagaimana dengan Indonesia? Apakah ilmu pengetahuan di Indonesia dikembangkan dengan bebas nilai atau justru sebaliknya tidak bebas nilai? Nah, menarik di Indonesia, pengembangan ilmu pengetahuan itu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, terutama nilai-nilai Pancasila. Karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tidak bebas nilai. Karena ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.